3 cek 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 1 2 3. Wah, bam 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 ya, waya nang Jakarta guys. Mengana pasar baru karo Monas, mengana glodok kota tua guys. Oke guys, tapi di sini saya tidak akan membahas masalah glodok kota tua ataupun Monas pasar baru ya. Kita ngopi dulu sini. Nih saya mau ngopi dulu guys sambil bahas ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Taruh kopinya ya. Buat teman-teman siapkan kopinya terlebih dahulu. Nanti saya bakalan cerita, saya share pengalaman saya pagi ini, dan saya baru sekali terus langsung saya auto beat karena saya nggak mood narik gitu ya. Iya ya, sambil teman-teman menunggu, saya mau bagi share buat teman-teman semuanya. Jaketnya udah mulai kotor, besok saya cuci. Teduh, Jakarta teduh hari ini. Jakarta teduh hari ini, amin. Oh ya teman-teman semuanya, bisa ngopi dong. Saya argo kakap hari ini nominal Rp59.000, tapi dilempengin 60, habis itu ditransfer lagi 10.000. Terus habis itu saya nggak narik lagi, bukan karena saya puas dengan hasil, tapi mood saya swing. Saya lagi tiba-tiba malas narik di Jakarta. Saya mau nyantai dulu, saya mau slow dulu, mau ngopi, mau ngerokok dulu. Jadi teman-teman kalau yang lagi nonton sambil nunggu orderan, silakan teman-teman sambil ngerokok, sambil kopinya diuyup. Jadi pertama argo saya tuh argo kecil sebenarnya ya, penglarisnya kecil. Tiba-tiba saya udah lemes juga gitu kan, dapat argo yang wadidaw gitu kan, langsung ke arah Jakarta gitu kan. Kenapa bisa terjadi saya langsung ke arah Jakarta? Karena histori saya kemarin di Jakarta, saya matikan, saya pulang gitu. Jadi historis terakhir saya ada di Jakarta. Makanya di mana saya ada di lokasi tersebut, jikalau ada orderan yang mengarah ke Jakarta, akun kita itu diprioritaskan untuk menjadi driver arah ke Jakarta kota ya. Dan saya terdistrak, ada bapak. Bodo amat lah ya. Oh ya, saya bodo amat. Yang penting teman-teman bisa mendengarkan. Motor saya aman. Oke, jadi singkat cerita, saya sudah nyampe titik lokasi tujuan yang letaknya ada di Jakarta. Lalu kakak-kakak itu dari sana udah bawa banyak barang gitu kan. Saya taruh depan, saya juga nggak masalah juga. Dan tadinya biasa-biasa aja gitu, kayak nggak ada masalah, nggak akan terjadi sesuatu yang akhirnya saya kehilangan waktu jam sibuk saya. Dari saya selesai jam berapa ini? Jam 10-an kali ya, bentar. Gak bisa dilihat lagi. Oh, dari sini guys.
Tar bro, saya pengen lihat dulu realnya. Jam 10.09. Oke. Dan sekarang udah jam 10:09. Yang artinya jam-jam sibuknya sudah mulai berkurang, udah mulai bersurut. Paling mungkin rame-rame di stasiun ya. Jadi ya udah, saya memang udah harus mendapatkan argo-argo kecil 11-11 yang antar-antar yang dari stasiun menuju rumahnya atau rumah menuju ke stasiun. Alhasil saya terima. Terus oke. Tiba-tiba pas nyampe mau ke pintu gerbang, security lewatin security. Habis itu, Pak bisa transfer nggak ya? Saya sudah bilang, aduh saya nggak punya rekening Kak gitu, cash aja gitu. Ada e-wallet nggak? Akhirnya saya bilang ada GoPay gitu. Oh yaudah GoPay aja, GoPay. Pas di di scan barcode-nya nggak bisa gitu kan. Akhirnya difoto lah akun saya. Di situ ada beserta kan, kalau GoPay ada emailnya, ada nomor teleponnya, ada barcode-nya. Ya udahlah, kirain lagi buru-buru gitu kan, takut ketinggalan. Saya mikirnya takut customer itu ketinggalan absen gitu. Di jalan juga udah belok sini aja. Dan itu menurut saya justru jam-jam macet. Harusnya saya tuh lewat Pondok Indah gitu. Tapi sudahlah, jadi lewat Bintaro kan muter kan. Kalau menurut saya muter, karena apa ya, semacet-macetnya di Pondok Indah itu kalau motor masih bisa nyusul, tapi kalau udah masuk ke sana mentok banget karena jalannya kecil. Sana itu mana? Sana itu ya arah-arah Bintaro. Saya juga bingung kenapa ke arah Bintaro, walaupun Bintaro masuknya Jaksel ya. Ada sebagian Jaksel, ada sebagian Tangsel. Nah, udah keluar, ceritanya saya udah keluar dari gedung nih ya, gedung yang seperti ini nih, tinggi-tinggi. Udah keluar dari gedung nih, kok saya rasa ada yang aneh gitu ya. Anehnya tuh kalau saya selesaikan, saya nggak kenal itu orang, saya baru pertama kali bawa gitu kan. Akhirnya yaudah, saya memutuskan untuk menunggu, nggak menyelesaikan orderan, tapi saya menunggu untuk memastikan saldo GoPay itu masuk. Kok nggak masuk juga gitu kan? Saya hubunginnya lewat mana? Akhirnya kan itu dialah kenapa saya memutuskan untuk tidak menyelesaikan orderan itu, teman-teman juga ini pelajaran banget buat kalian semuanya. Jadi pokoknya apapun metodenya, mau itu cash atau e-money, elektronik atau transfer segala macam lah, tetek bengek, usahakan semuanya itu sudah approve ya, semuanya udah selesai, udah done, udah selesai semua transaksinya, baru teman-teman selesaikan orderannya. Jadi kayak misalkan kayak teman-teman nih, kita biasa kan cash gitu kan, nih cash udah selesai, tunai, oh lebihnya ambil aja atau gimana, atau pas gitu. Habis itu baru kita selesaikan nyari orderan berikutnya. Kirain siapa? Anak bu. Oh teman kak. Ya, pokoknya teman-teman usahakan selesaikan dulu orderannya. Pokoknya selesaikan dulu secara
pembayarannya, baru teman-teman selesaikan orderannya dan mencari orderan selanjutnya. Ini pengalaman banget pahit. Saya nunggu semua dari pertama kali dapat orderan sampai saya selesai menerima komisi, bukan komisi ya, bayaran gitu. Itu 2 jam lebih, 2 jam 28 menit apa ya kalau nggak salah. Itu parah banget ya, parah banget. Lebih lah, pokoknya 2 jamnya itu lebih, 2 jamnya itu lebih. Lebihnya saya kurang pasti. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, sebelum saya upload ini. Saya upload juga itu momen-momen dimana saya nunggu mau nyelesain mau ini gitu. Saya sebenarnya cuma orang yang gak mau ribet. Saya tuh udah bodo amat gitu. Yang istilahnya lu mau pakai Maxim, habis itu gak usah bertele-tele bayarnya. Selesai tugas bayar. Saya jemput sesuai titik jemput, saya antar sesuai titik antar, saya bawa sesuai dengan maunya. Saya sering banget nawarin mau cepet, kenceng, atau santai bawa motornya. Itu sering banget saya tawarin gitu, biar jadi nggak miskomunikasi juga gitu kan. Saya udah sesuai dengan kemauan customer buat narik gitu, dengan kecepatan yang mereka mau 40, 50 gitu. Tapi yang ada seperti itu. Untungnya saya nggak menyelesaikan orderannya. Kalau saya menyelesaikan orderannya, saya nggak mungkin bisa ketemu orangnya. Orang gedungnya tinggi banget begitu, nyarinya juga nggak tahu, mukanya juga lupa gitu. Akhirnya saya datang lagi ke security, karena kan kalau di pelayanan ada namanya customer front office gitu kan. Tapi sebelum sampai ke front office, kalau nggak salah namanya itu ya, kita ketemu security ya. Kita tetap harus hargai security. Mereka bertugas menjaga aset dan menjaga ketertiban atau kekondusifan wilayah kerja mereka. Jadi tetap kita harus saling menghargai, dan alhamdulillahnya mereka juga welcome ke kita. Saya sebagai driver ojek online maksudnya, yang aplikasinya adalah Maxim. Maksudnya gitu ya guys, jangan salah paham di sini, jangan salah paham. Terus akhirnya dibantu, ditelepon sampai ketemu bosnya gitu. Singkat cerita, mau ketemu bosnya nggak mungkin dong. Kita siapa sih, kita hanya driver ojek online gitu kan. Ngapain kita ketemu sama atasannya? Harusnya saya ketemu bukan sama atasannya gitu kan. Nanti takutnya kalau saya ketemu sama atasannya, dia melihat saya, terus melihat secara dari mungkin saja saya bikin buat bikin takutnya kasihan aja gitu si customer kita gitu. Pokoknya saya nggak mau yang gimana-gimana. Cuma saya cukup fokus satu aja, lu bayar, gua selesai urusan gitu teman-teman. Dan akhirnya orangnya dikasih waktu, karena kan di tempat kerjanya nggak boleh ada main handphone atau bawa handphone. Saya nggak tahu itu perusahaan apa, kantor apa, saya juga kurang paham. Security-nya juga baik gitu kan. Kemungkinan ya karyawannya itu baik. Cuma mungkin dari segi attitude untuk kita sebagai driver, saya juga nggak tahu. Kalau dari segi logatnya, untuk customer sendiri juga sebenarnya sopan, baik gitu. Cuma kenapa saya menemukan hal yang seperti ini gitu, waktunya delay. Dan saya juga mungkin dia bakalan transfer atau membayar kan, walaupun kita nggak tahu kapan gitu. Tapi kan kita sebagai driver, yang namanya kita hidup di jalan gitu kan, kita hidup di jalan, kita nggak kenal itu orang gitu. Akhirnya saya ambil sikap, saya datang,
sampai front office-nya, tapi customernya nggak mau nemuin atau dia bilang nggak bisa ketemu, lalu dia transfer GoPay gitu. Padahal sebelumnya dia bilangnya GoPay-nya nggak bisa transfer, tiba-tiba bisa. Oke? Jadi teman-teman, sedikit banyaknya teman-teman harus diambil kesimpulan di video ini ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Pas udah selesai saya juga ditransfer juga 10.000 lagi. Aduh, mungkin orangnya malu ya sama, mungkin atas sampai hal seperti itu atasannya tahu gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi. Jadi buat customer, buat konsumen ojek online atau pengguna ojek online, please jangan pandang mata sebelah. Nah, kayak gini nih. Jangan pernah pandang sebelah mata driver ojek online, karena driver ojek online itu nggak semuanya kalian tahu mereka kerja karena butuh uang. Bisa saja mereka kerja karena atau ngojek karena memang bingung mau ngapain, kebanyakan duit, atau karena saya juga pernah nemuin juga itu hanya buat iseng-iseng gitu kan, buat ketemu orang, buat ngobrol sama orang gitu. Atau juga memang mereka butuh uang makanya sambil ngojek, atau mereka memang benar-benar ngojek karena butuh uang. Kita nggak tahu itu. Yes, kayak gue. Mungkin saya lagi masih tetap belajar untuk menyampaikan sesuatu hal, karena apa ya? Dulu mungkin saya bisa dibilang kayak orang introvert gitu kan. Semuanya dipendam sendiri, tapi dengan adanya media sosial seperti ini saya bisa menyampaikan dan suara saya didengar oleh orang banyak. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa teman-teman ambil sedikit banyaknya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi tetap semangat buat para pejuang keluarga yang ada di jalan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kepenak, orang apak, orang kepenak guys. Salam satu aspal. Fearless.